Kami menaikkan ucapan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Benar apa yang kami nyanyikan. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan, Allah yang hidup, yang telah menghidupkan kami, sumber pertolongan kami yang tangguh, Allah kami yang hidup, yang memberikan kehidupan kepada kami. Pagi ini kembali kami datang untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Tubuh kami dipuaskan dengan makanan jasmani, tetapi roh kami hanya dapat dipuaskan oleh Engkau sendiri Tuhan. Engkau penolong kami yang tangguh. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini kami berkata, Yesus penolong kami yang tangguh. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Roh-Mu bekerja bagi kami. Roh-Mu yang berkarya bagi kami ya Tuhan, menjamah setiap hati, menjamah setiap keperluan kami. Urapi pelayan-pelayan Tuhan, dan apa yang kami lakukan tidaklah menjadi sia-sia. Terpujilah nama-Mu. Kami mulai ibadah kami dengan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera. Kita bertemu lagi di minggu pagi ini. Kita siap beribadah kepada Tuhan. Jemaat bakti yang saya kasihi, kita berdoa supaya tidak lama lagi kita bisa beribadah di dalam rumah ibadat, ya. Mari kita siapkan hati untuk memuji nama Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah. Saat ini kita kembali melakukan ibadah online pada hari Minggu ini, dan sesaat lagi kita akan memuji besarkan nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus
kita percaya tangan Tuhan yang kuat yang menopang kita, saudara-saudara. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Kita percaya walaupun kita jatuh, tidak pernah Tuhan membiarkan kita tergeletak, saudara-saudara. Kita mau menyembah Tuhan. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah. Saya percaya walaupun secara fisik kita terbatas, tidak bisa bertemu secara langsung, tapi hadirat Tuhan gak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kita percaya dimanapun kita berada saat ini, ada hadirat Tuhan. Mari saya undang kita menyanyikan satu pujian. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu yang besar dalam kehidupan kami Bapa. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Kau setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam kasih Yesus Kristus. Walaupun perjumpaan kita pagi hari ini masih bersifat online, oleh karena wabah COVID-19 yang sedang melanda tanah air kita belum reda, ya. Mudah-mudahan pemerintah sudah mengambil keputusan untuk mengadakan new normal, ya, kenormalan yang baru, ya. Jadi kalau tidak salah bulan depan, mulai dari tanggal 6 dan seterusnya, kita boleh mengadakan ibadah walaupun masih dalam protokol kesehatan, ya. Kita masih menggunakan masker. Nah, nanti pada waktu khotbah, ya, diminta supaya ibadah itu singkat. Tuhan tolong bangsa Indonesia untuk terlepas, untuk bebas sepenuhnya atas wabah COVID-19 yang sedang terjadi di tanah air kita. Kita doakan, ya. Memang tanah air kita, ya, cukup luas, penduduknya cukup banyak. Ada yang disiplin dengan protokol kesehatan, tetapi ada juga yang nggak disiplin. Tapi doa kita supaya secepatnya wabah ini segera berlalu dari tanah air kita. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita awali dulu dengan doa. Kita tutup mata, sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang lagi pada pagi ini ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Allah yang sedang berlaku di dalam kehidupan kami. Walaupun wabah COVID-19 ini masih tetap ada di tanah air kami. Berkat perlindungan Tuhan, kami boleh terbebas dari wabah ini. Bahkan yang sudah kena sekalipun, mereka sudah disembuhkan. Oleh karena kuasa Tuhan, kuasa Yesus Kristus, tabib yang heran itu, sudah berlaku kesembuhan buat kekasih kami. Terima kasih Tuhan. Bentar firman-Mu akan diberitakan menjadi makanan rohani buat umat-umat-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukan apa kehendak Allah dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini tema yang saya mau bawa adalah dari kitab Yeremia, ya. Temanya adalah ambisi. Sekali lagi, ambisi. Saya mulai cari di kamus, apa sih pengertian ambisi itu, ya. Dan saya dapat bahwa ambisi itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi yang kedua. Saya memiliki edisi yang kedua. Ambisi itu adalah keinginan, dalam kurung, hasrat, nafsu yang besar untuk menjadi atau untuk memperoleh atau untuk mencapai sesuatu, baik dalam kepangkatan maupun kedudukan. Bagi pengusaha-pengusaha tentu mau memiliki kekayaan dalam waktu yang singkat bisa jadi kaya, ya. Nah, itu ambisi. Saudaraku yang kekasih, ya. Kita baca di dalam
ayat yang menjelaskan tentang ambisi ini. Kita baca di dalam Yeremia pasal 45 ayat yang ke-5 bagian A. Ada B-nya, tetapi saya ambil saja yang bagian A-nya saja. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Sekali lagi, masakah engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Kalimat yang berikutnya, janganlah mencari. Jadi pada ayat ini kelihatan, pada dua kalimat ini, firman Allah ini datang kepada Nabi Yeremia untuk semua bangsanya. Nabi Yeremia ini hidup sekitar 6 abad sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Sebenarnya nasihat ini untuk bangsanya semua, baik yang rajin datang beribadah. Waktu itu orang-orang Yahudi, mereka mempunyai agama sendiri, bukan Kristen. Nah, Kristen itu mulai timbul setelah Yesus datang ke dalam dunia, lahir di tengah-tengah bangsa Yahudi. Dan nama Kristen itu mula-mula merupakan ejekan. Karena dianggap orang-orang yang sederhana, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang miskin. Sedangkan mereka yang pandai-pandai, yang pintar-pintar, yang kaya-kaya masih tetap beragama Yahudi. Tetapi justru itu merupakan kebanggaan buat kita. Karena tanpa disengaja mereka sudah mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus. Bukan main. Padahal waktu itu mereka mengejek tuh. Tapi puji Tuhan, apa saja semua yang mengenai kekristenan itu semuanya mereka tanpa sadar mereka sudah berbuat, sudah dikendalikan oleh Allah. Ya, yang Maha tahu, yang Maha mengerti. Mereka tidak mengerti waktu itu. Hanya mereka untuk mengejek pengikut-pengikut Kristus, ya. Puji Tuhan, ya. Jadi Nabi Yeremia itu menyampaikan khotbah firman Tuhan itu kepada bangsanya, bangsa Yahudi. Tetapi secara khusus, karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka itu juga diuntukkan kepada kita semua. Haleluya. Buat saya dan juga buat saudara-saudara sekalian. Ya. Di situ dikatakan, janganlah kita mencari hal-hal yang besar bagi diri kita sendiri. Ada ambisi. Jadi jangan kita berambisi, ya. Sebenarnya ada juga ambisi-ambisi yang yang baik. Tetapi terbanyak kalau pembesar-pembesar ini berambisi mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Rakyat tidak dia sudah pandang lagi. Dia sudah tidak mau tahu dengan rakyat. Padahal tugas pemerintah, tugas pembesar-pembesar negara bangsa ini untuk mencukupi kebutuhan hidup dari rakyatnya. Tetapi karena memang kedudukannya itu adalah merupakan ambisi pribadi, maka dia tidak hiraukan keadaan bangsanya sendiri. Ya. Hal-hal besar itu, ya, seperti jabatan bupati, gubernur, menteri, raja, presiden,
dan juga kekayaan, cepat kaya untuk diri sendiri. Ya. Hal ini kalau kita lihat ya, untuk diri sendiri dia melakukan hal-hal yang besar ya, mengangkat dirinya sendiri, konotasinya kurang baik. Jadi buat kita anak-anak Tuhan, kita tidak perlu mempunyai ambisi-ambisi yang besar. Kalau toh kita mau mempunyai ambisi yang besar untuk keberhasilan, biarlah keberhasilan itu kita pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab arti ambisi itu sebenarnya keinginan saja, singkat saja. Ya. Tapi karena memang waktu saya masih kecil, itu ambisi, kata ambisi itu sungguh-sungguh negatif sekali seperti yang tadi saya katakan. Konotasinya kurang baik. Sebab ada kepentingan diri sendiri, ya. Oleh sebab itu di tengah-tengah bangsa kita, ya, setelah dia menjadi pejabat, ya, dalam kedudukan saya tidak berbicara ini, tapi memang sampai hari ini KPK masih tetap terbentuk, masih tetap berdiri. Padahal dia itu hanya untuk sementara jabatannya. Kalau nanti itu korupsi sudah terberantas, maka bubarlah KPK. Tetapi setelah selesai tugas dari satu angkatan, dipilih lagi untuk masa periode yang akan datang. Ya, jadi cukup lama. Kenapa? Ya, karena memang ambisi orang itu, ya, setelah dia memegang jabatan, tujuannya dia untuk menjadi penjabat karena dia gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, itulah yang firman Allah tadi katakan, itu yang tidak perlu dicari, yang hal-hal yang seperti itu. Sebab kalau toh kita perlu dan itu kita lakukan dengan senang hati, dia akan datang sendiri. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang empunya seluruh muka bumi ini. Ya. Tidak firman Allah katakan, aku tidak pernah lihat, seperti Raja Daud katakan, anak cucu orang-orang benar berjalan minta-minta. Berjalan minta-minta di pinggir-pinggir jalan. Tidak ada itu. Oleh sebab itu, kalau toh kita mau memiliki kekayaan, biarlah kita berharap kepada Tuhan. Ya. Nah, puji Tuhan. Ya, sekarang kita melihat lagi ya. Kalau kita untuk diri sendiri ya. Kalau untuk hal-hal yang besar, kita mengangkat diri sendiri, seperti tadi yang sudah katakan, itu konotasinya kurang baik. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13, ya, ayat yang ke-1. Saya baca ayat ini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah ada dan ditetapkan oleh Allah. Puji Tuhan. Tentu pemerintah, ya, kalau misalnya kita kerja dengan baik, ya, sebagai pegawai pemerintah, kita harus melaksanakan tugas kita. Jangan kita duduk di pemerintahan, kita mau buat macam-macam supaya kita diangkat, nanti menjadi pejabat tinggi dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, walaupun kita hadir di pemerintahan, biarlah kita jangan, ya, mencari-cari yang besar itu untuk diri kita. Sehingga kita menggunakan cara-cara yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Saya teringat dulu seorang
orang Yahudi yang dimaksudkan di sini, yang bernama Saulus, dia sangat tidak senang kepada kekristenan. Dia berusaha untuk membasmi kekristenan. Ini contoh ambisi yang luar biasa. Dia membasmi kekristenan. Dia mau aniaya. Dan dia sudah mendapat surat dari imam besar. Jadi konsekuensinya, kalau dia misalnya membuat atau membunuh orang-orang Kristen, sudah bebas karena dia bawa surat itu. Ya. Dia melaksanakan tugas itu. Waktu itu namanya Saulus. Tapi tiba-tiba, kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, di sana dikatakan, tiba-tiba ada terang dari langit mengena mukanya. Waktu itu dia berjalan mau masuk ke kota Damsyik, mau menangkap orang-orang pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Ada sinar mengenerpak, menimpa mukanya. Ya. Dan saat itu juga dia jatuh. Dan waktu dia lihat, dia tidak bisa melihat matanya. Dia ada suara yang terdengar. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nanti saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Dia jawab, siapa engkau ini? Dia katakan, suara itu berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Jadi ambisi yang begitu besar, yang begitu hebat, mau membasmi kekristenan, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya kekristenan saja, bahkan ambisi kita juga mau jadi besar, ya, untuk kepentingan kita sendiri. Dan itu kita lakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Itu juga tidak berkenan kepada Allah. Apalagi anak muda Saulus ini, dia mau membasmi orang pengikut-pengikut Yesus. Saya baca saja dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Ya. Kisah Rasul pasal yang ke-9, mulai dari ayat yang ke-5 saja. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa, karena mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar. Waktu Ananias diperintahkan, dia menjawab, Tuhan, dari banyak orang aku telah mendengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala, menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain,
serta raja-raja dan orang-orang Israel. Di sini dikatakan, pergilah sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku. Jadi anak muda yang bernama Saulus itu, kalau dia boleh menjadi seorang rasul, karena itu pilihan Tuhan. Memang di dalam kekristenan, Paulus ini merupakan seorang rasul yang hebat. Ya, dia menulis banyak surat-suratan di dalam perjanjian lama. Ya, dia tidak mempunyai ambisi sama sekali untuk menjadi rasul, karena memang dia dipilih oleh Tuhan. Padahal tugas rasul itu dijelaskan bahwa nanti kamu akan mengalami aniaya. Siapa yang mau mempunyai ambisi menjadi rasul kemudian mengalami banyak aniaya? Tapi memang Allah tidak salah dalam pemilihannya. Dia pilih rasul yang tadinya radikal, menentang kekristenan. Tapi justru rasul itulah yang diberi nama Paulus, radikal. Dia membela pekerjaan Tuhan. Ya. Banyak murid-murid Tuhan radikal setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Rasul Paulus radikal. Sebab pada waktu dia didoakan, di situ juga dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Memang Allah mau pilih dia. Yesus sendiri yang memilih dia. Oleh sebab itu, kalau kita waktu terima perjamuan Tuhan, ada kata-kata Rasul Paulus katakan, aku terima ini dari Tuhan. Kalau saudara ingat, ya, pada waktu kita perjamuan Tuhan, ya, coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-23. Ini pada waktu perjamuan suci ini berkali-kali saya baca ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, yaitu mengenai perjamuan suci, perjamuan Tuhan, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan seterusnya. Dia tidak mempunyai ambisi untuk menjadi seorang rasul yang terkenal. Siapa yang mau mengalami aniaya? Waktu Yesus tangkap dia, Yesus kasih tahu bahwa tugas kamu untuk memberitakan, kamu dipilih untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa. Kemudian dikatakan, kamu akan mengalami penderitaan. Apa itu ambisi? Memang pelayan-pelayan Tuhan semuanya harus dipilih oleh Allah. Sekali lagi sering saya sampaikan kepada saudara, saya tidak mau jadi seorang hamba Tuhan. Tapi memang ini merupakan nasar dari orang tua saya. Dan nasar itu memang dari Allah sendiri. Saya sendiri mengakui itu nasar dari Allah sendiri. Dia sudah serahkan saya kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan mau dia sembuh, biar dia jadi hamba Tuhan. Tidak disangka, begitu juga nasar disampaikan. Papi saya bilang, kamu minta minum. Dan di dalam hati papi, dia katakan, ini sembuh. Pasti sembuh. Nah, oleh sebab itu, saya mau melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya mau melayani sungguh-sungguh. Bukan karena uang. Ya, bukan karena jabatan. Tetapi sungguh-sungguh. Begitu juga dalam Paulus. Saulus tadinya sebelum percaya Tuhan. Kemudian jadi Paulus. Jadi itu bukan ambisi. Ya. Jadi Saulus yang menjadi rasul yang bernama Paulus
itu bukan karena ambisinya. Berikutnya, mengapa Tuhan melarang kita orang percaya berambisi? Karena berambisi itu ada unsur kesombongan. Sekali lagi, karena berambisi itu ada unsur kesombongan. Kita pernah ingat kisah waktu Raja Babilonia, Babel, yang bernama Nebukadnezar. Satu waktu Nebukadnezar bermimpi. Dia panggil orang-orang pintar. Seluruh Babel itu. Orang Yahudi, pokoknya orang-orang pintar di sana dia panggil. Dia ceritakan, dia terangkan bahwa dia bermimpi pada suatu malam. Sekarang dia mau tahu apa mimpinya saya semalam. Saya tidak mau ceritakan. Kalau saya ceritakan, mereka akan menuduh orang-orang pintar ahli-ahli nujum, ya. Orang-orang pintar ahli-ahli nujum, ya. Mereka akan reka-reka. Tetapi sekarang Nebukadnezar katakan, kamu mesti menerka apa mimpi saya. Heran ya. Dia mau minta maknanya. Mereka katakan, coba ceritakan ceritanya. Nanti kami akan berikan maknanya. Tetapi dia bilang, saya sengaja tidak mau. Nanti kamu karang-karang maknanya. Ya. Nah, tetapi di situ ada Daniel, Mesak, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mendengar begitu pengumuman bahwa kalau tidak ada yang bisa menerangkan apa mimpi raja itu, maka semua orang pintar itu akan dibinasakan, termasuk Daniel. Daniel, dia lapor kepada Oriok yang ditugaskan untuk mencari orang-orang yang kalau tidak bisa dibunuh, dan dia beritahu, berikan kesempatan buat saya menghadap kepada raja. Dan dia minta tolong kepada teman-temannya untuk berdoa untuk tujuan yang mulia ini, supaya kita jangan termasuk dibunuh bersama-sama orang-orang Babel. Dia minta teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego dukung di dalam doa. Dan akhirnya satu malam dia mendapat penglihatan dari Tuhan. Kemudian dia sampaikan kepada raja. Dia katakan, raja semalam bermimpi melihat sebuah patung yang besar, kepalanya terbuat dari emas, dadanya dan lengannya dari perak, ya. Kemudian perutnya dari tembaga dan kakinya dari sebagian tembaga dan bercampur dengan tanah. Waktu raja melihat patung itu, tiba-tiba ada batu yang besar, bukan didorong oleh tangan manusia. Dia tergelincir menimpa patung itu, dan patung itu remuk redam. Nah, waktu mendengar itu, Daniel katakan, ya, patung yang berkepala emas itu adalah raja sendiri. Nah, setelah mendengar itu, kemudian raja mendapat inspirasi. Dia mau mendirikan sebuah patung yang besar. Tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Dan pada waktu pentabisan, peresmian patung ini, maka diminta supaya semua pada waktu sirine dibunyikan, tabu-tabuhan dinyanyikan, ya,
nyanyian, ya, gambus, kecapi dan lain-lainnya itu dibunyikan, semua orang mesti menyembah pada patung itu. Dan semua pada menyembah. Hanya 4 orang ini saja yang tidak menyembah. Kemudian, ya, ketiga orang ini diikat karena memang Daniel dihargai, ya. Sadrak, Mesak, Abednego diikat, dilempar ke dalam dapur api. Orang yang melempar mati, tetapi mereka bertiga itu diikat, ikatannya terlepas, terbuka. Mereka bisa berjalan-jalan di tengah dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Waktu raja melihat, raja heran. Kok yang kita masukkan 3 orang? Tetapi sekarang kelihatan ada 4 orang. Dan mukanya seperti anak dewa. Raja kaget. Dan akhirnya dipanggil keluar dan bebas, ya, dari dapur itu. Nah, ini ambisi dari raja itu, mau tahu. Dia mau tahu bahwa dia memang raja yang besar. Tetapi kemudian dia juga bermimpi lagi. Ada sebuah batang pohon yang tinggi dan rimbun. Daunnya itu menunjuk sampai ke seluruh muka bumi. Banyak binatang-binatang, orang-orang bisa hidup karena buahnya begitu banyak. Binatang-binatang semua berkumpul di sekitar pohon itu. Nah, ini melambangkan tadinya dia berambisi untuk supaya dia disembah oleh rakyatnya. Sekarang dia berambisi untuk mencapai seluruh dunia. Dialah raja yang besar. Jadi ambisi itu terus bertambah. Tetapi singkat cerita, akhirnya raja itu saya katakan semacam gila. Karena ambisinya itu, terus dia sakit jiwa. Akhirnya dia sudah tinggal lagi istananya, dia ke padang rumput. Dia makan rumput di sana. Seperti binatang, ya. Nah, itulah kisah tentang umat-umat Tuhan ada di negara Babylon, ya. Dan puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita lihat orang yang mempunyai ambisi, ya. Tetapi buat kita anak-anak Tuhan, kita harus tahu mana kehendak Allah dan mana yang ambisi. Sekali lagi, ambisi itu mempunyai unsur kesombongan. Ya. Itu bukan dari Allah, tapi dari diri sendiri yang didorong oleh iblis. Iblis yang menjadi pendorongnya supaya kita bisa memenuhi ambisi kita. Tapi puji syukur kepada Tuhan, kita bisa membedakan apa yang menjadi kehendak Allah dan juga ambisi. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-23. Saya tidak akan perpanjang. 23 ayat yang ke-12. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi Yesus mengajar kepada murid-muridnya, jangan mengikuti cara-cara hidup ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka orang-orang yang munafik. Barang siapa yang merendahkan diri, barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, di mana saja kita bekerja, baik di pemerintahan atau di swasta, juga dalam usaha kita bekerja menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, bahkan dengan penuh tanggung jawab.
takut akan Tuhan, supaya kamu ditinggikan pada masanya. Kita baca di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 bagian B. Jangan engkau menganggap dirimu bijak. Itu bagian A. Yang bagian B-nya ini yang saya maksud. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita boleh mempunyai keinginan yang luhur. Misalnya kita mau supaya anak kita sekolahnya berhasil, kita suruh dia. Tapi kalau tidak berambisi, kita bisa lihat kemampuan anak kita. Tidak perlu kita mempunyai ambisi anak kita sekolahkan, kecuali kalau memang kemampuannya ada pada anak kita dan biaya kita ada, ya. Itu bisa kita lakukan, tapi bukan berdasarkan ambisi, semata-mata karena kita takut akan Tuhan. Kita menjauhi cara-cara yang berdosa, yang tidak benar. Kita main sokok lah, beginilah begitu, ya. Nah, kita baca juga di dalam 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6b. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6b. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, ini yang bagian B yang saya maksudkan, yang saya akan baca ini. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Haleluya. Kalau kita takut akan Tuhan dan kita melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh dengan tanggung jawab, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan sekalian doa berkat. Kami datang lagi kepadamu Tuhan, mengucap syukur. Pagi ini kami boleh mendengar firman-Mu tentang ambisi. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami jangan mencarinya. Ambisi itu tidak berkenan kepada Tuhan. Karena di dalam ambisi itu kami boleh membanggakan diri kami. Kami congkak Tuhan. Sedangkan firman-Mu mengajar kami untuk merendahkan diri kami, untuk takut kepada Allah, supaya kami boleh ditinggikan oleh Tuhan sendiri. Sebagaimana Rasul Paulus Tuhan, tadinya dia menjadi penganiaya orang Kristen, tapi setelah dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia menjadi berkat buat kekristenan, dan dia memenangkan banyak jiwa walaupun dia harus mengalami aniaya, karena Tuhan yang memilih dia untuk menjadi pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini firman sudah disampaikan kepada umat-umat-Mu, dan biarlah kiranya senantiasa Engkau menyertai umat-umat-Mu dalam perjalanan hidup mereka, baik di dalam mereka melakukan tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha mata pencarian mereka. Mereka takut akan Engkau, dan Tuhan sendiri yang akan meninggikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah salah di dalam janji-Mu. Engkau akan genapi itu semua di dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan yang memelihara kami setiap hari. Istimewa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, sedang ditimpa oleh wabah COVID-19. Kami harus mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing. Tapi Tuhan, pemerintah sudah merencanakan untuk melakukan kenormalan yang baru, sehingga kami boleh berhimpun bersama-sama. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan menolong bangsa kami
bukan hanya terhindar dari wabah COVID ini, tetapi mereka juga boleh bebas dari dosa, segala dosa. Dan juru selamat yang membebaskan kami dari dosa tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri, supaya ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Kami tahu Tuhan, Engkau dapat melakukan itu semua. Asal kami minta kepadamu Tuhan dengan rendah hati. Bukan karena kemauan kami, tetapi kami mencintai bangsa ini Tuhan. Supaya lebih banyak lagi jiwa yang boleh diselamatkan, dimenangkan untuk Kristus demi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah melayani firman Tuhan. Dan biarlah apa yang hamba-Mu sudah sampaikan itu boleh menjadi bagian dari hidup umat-umat-Mu. Nah sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, turunlah ke atasmu berkat, kasih sayang dan pemeliharaan dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai pagi ini, besok, bahkan sampai Maranatha, sepanjang minggu ini pemeliharaan Allah berlaku untuk mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua berkata amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.